Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Vita Aisyah dari kelas 11 IPS 2. Hari ini aku akan bahas tentang revolusi Prancis. Apa aja sih yang kita bahas? Yang pertama, pengertian revolusi Prancis. Yang kedua, latar belakang revolusi Prancis. Yang ketiga, tokoh revolusi Prancis. Dan yang terakhir, dampak atau pengaruh revolusi Prancis. Langsung aja yuk dibahas satu persatu. Pengertian revolusi Perancis. Revolusi Perancis adalah suatu periode sosial radikal dan pergolakan politik di Perancis yang memiliki dampak abadi terhadap sejarah Perancis dan lebih luas lagi terhadap Eropa secara keseluruhan. Latar belakang revolusi Perancis. Di tengah-tengah krisis keuangan yang melanda Perancis, Louis ke-16 naik tahta pada tahun 1774. Pemerintahan Louis ke-16 yang tidak kompeten semakin menambah kebencian rakyat terhadap monarki. Didorong oleh sedang berkembangnya ide pencerahan dan sentimen radikal, revolusi Perancis pun dimulai pada tahun 1789 dengan diadakannya pertemuan atas Géraux pada bulan Mei. Tahun-tahun pertama revolusi Perancis diawali dengan diproklamirkannya Sumpah Lapangan Tenis, serangan terhadap Istana Bastille, deklarasi hak asasi manusia dan warga negara, dan Mars kaum perempuan di Versailles yang memaksa istana kerajaan pindah ke Paris. Tokoh-tokoh revolusi Perancis. 1. Raja Louis ke-16. Pada pemerintahannya tahun 1774 sampai 1792, ia sudah tidak lagi memiliki wibawa untuk mengontrol rakyat dan negaranya, sehingga membuka peluang bagi masuknya sebuah revolusi besar kelak akan mengubah sistem kenegaraan Perancis. Ia akhirnya ditangkap dan diadili dengan hukuman pancung di depan rakyatnya pada tahun 1793. 2. Maria Antoinette. Pada tahun 1770 ia menikah dengan Louis ke-16 dan menjadi putri mahkota. Akhirnya ia menjadi seorang ratu setelah Louis ke-16 naik tahta sebagai raja. Ia adalah salah satu ratu Perancis yang paling dibenci oleh rakyatnya karena dinilai terlalu boros dan hanya mementingkan kemewahan. Ia juga tidak memiliki rasa empati terhadap rakyatnya. 3. John Locke. John Locke lahir pada tanggal 29 Agustus 1632 adalah salah satu tokoh sentral pemikiran dan ide-idenya dapat menginspirasi rakyat Perancis saat itu. Ia merupakan salah satu pemikir dan filsuf terkenal Eropa yang menulis dan menyatakan bahwa kedaulatan dan kekuasaan ada di tangan rakyat. Salah satu bukunya yang terkenal berjudul Two Treatises of Government. 4. Montesquieu. Carlos Louis Descondant Baron de la Bride et de Montesquieu atau Montesquieu lahir pada tahun 1689 sampai 1755 adalah tokoh yang berpengaruh pada revolusi Perancis. Pemikiran revolusionernya tentang pembagian sistem pemerintahan yang paling terkenal adalah trias politika, yakni pemisahan kekuasaan pemerintahan dibagi menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 5. Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte lahir pada tahun 1769 sampai 1821 adalah salah satu tokoh terbesar revolusi Perancis. Ia berhasil melebarkan kekuasaannya di banyak negara-negara Eropa, terutama di Eropa Barat. Ia berhasil memukul mundur pasukan monarki dan pasukan kerajaan Austria, dan ia juga berhasil melancarkan serangan brutal dengan menembakkan meriam ke kota Paris. Dampak revolusi Perancis. 1. Bidang politik. Dengan adanya revolusi Perancis, tumbuh paham demokrasi, parlemen, republik, dan lain sebagainya, yang tentunya juga mulai tumbuh di negara lain. 2. Bidang sosial. Stratifikasi sosial di Perancis dihapuskan, memberi hak dan kewajiban yang sama terhadap seluruh rakyat, serta memberi kebebasan menentukan agama, pendidikan, dan pekerjaan. 3. Bidang ekonomi. Dihapuskannya sistem peraturan perdagangan, maka perdagangan dan industri dapat berkembang dengan cukup baik. Kehidupan petani pun memiliki peningkatan. Selain sebagai penggarap tanah, petani juga diberi hak untuk memiliki tanah. Dengan demikian, pendapatan dan taraf hidup petani perlahan semakin meningkat. Pengaruh revolusi Perancis terhadap Indonesia. 1. Paham nasionalisme. Setelah adanya revolusi Perancis, paham ini menyebar dengan cepat di Asia dan Afrika, tidak terkecuali di Indonesia, dalam melawan negara imperialis barat yang telah lama berkongkol di Indonesia. Budi Utomo adalah salah satu organisasi nasional yang telah mengikuti paham nasionalisme dan berdiri pada tanggal 20 Mei 1908.
2. Paham demokrasi. Meski tidak secara langsung terkena dampak dari revolusi Prancis, tapi secara tidak langsung paham demokrasi yang mulai muncul di Indonesia pada abad ke-20. 3. Persatuan. Salah satu bukti awal lahirnya persatuan di Indonesia setelah adanya revolusi Prancis adalah digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Hal ini diikrarkan oleh para pemuda Indonesia yang kemudian kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Sekian pembahasan hari ini tentang revolusi Prancis. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.